Ketika mendengar kata biaya, kebanyakan orang langsung memikirkan uang. Berapa biaya makan hari ini, berapa biaya sekolah, berapa biaya membeli rumah, dan lain sebagainya. Namun, dalam kehidupan, tidak semua biaya dibayar dengan uang. Terdapat biaya yang tidak pernah muncul di tagihan, tidak pernah tercatat dalam rekening, tidak pernah ditagihkan oleh siapapun, tetapi tetap harus dibayar. Biaya itu adalah kesempatan yang kita lepaskan ketika memilih sesuatu. Setiap hari, kita membuat puluhan bahkan ratusan keputusan. Sebagian terlihat penting, sebagian tampak sepele. Memilih bangun lebih pagi atau tidur lebih lama. Memilih belajar atau bermain. Memilih bekerja di satu tempat dibanding tempat lain. Memilih berbicara atau diam. Dan setiap kali kita memilih, ada sesuatu yang kita tinggalkan. Dalam ekonomi, terdapat konsep yang disebut opportunity cost atau biaya peluang. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh ekonom Austria, Friedrich von Wieser. Menurutnya, biaya sejati dari suatu pilihan bukanlah apa yang kita keluarkan, melainkan nilai dari kesempatan terbaik yang kita korbankan ketika memilih sesuatu yang lain. Konsep ini terdengar sederhana, namun jika dipikirkan lebih dalam, dia tidak hanya menjelaskan bagaimana manusia menggunakan uang, dia juga menjelaskan bagaimana manusia menjalani hidup. Bayangkan jika waktu kita tidak terbatas. Kita bisa mempelajari semua bidang ilmu, mengunjungi semua negara, menguasai semua keterampilan, menghabiskan waktu bersama semua orang yang kita sukai. Namun kenyataannya tidak demikian. Kita hanya memiliki 24 jam dalam sehari. Tenaga kita terbatas, perhatian kita terbatas, bahkan umur kita pun terbatas. Keterbatasan inilah yang menjadi dasar lahirnya ekonomi. Karena sumber daya terbatas, sementara keinginan manusia terus berkembang. Manusia dipaksa untuk menentukan prioritas. Kita tidak bisa melakukan semuanya sekaligus. Kita harus memilih. Dan ketika memilih, kita secara otomatis mengorbankan pilihan yang lain. Dalam buku Prinsipil Ekonomi karya Ferry Irwandi, ekonomi dijelaskan bukan semata tentang uang, melainkan tentang bagaimana manusia menghadapi keterbatasan. Selama sumber daya terbatas dan keinginan lebih banyak daripada kemampuan untuk memenuhinya, pilihan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan. Karena itu, banyak persoalan hidup yang sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Bukan karena berkaitan dengan uang, tetapi karena berkaitan dengan keterbatasan. Ketika seseorang menghabiskan 5 jam untuk bermain game, biaya yang sebenarnya bukanlah listrik atau kuota internet. Yang menjadi biaya adalah 5 jam yang tidak digunakan untuk hal lain. Mungkin 5 jam itu bisa digunakan untuk belajar keterampilan baru, mungkin bisa digunakan untuk berolahraga, mungkin bisa digunakan untuk beristirahat agar kesehatan lebih terjaga. Tapi bukan berarti bermain game selalu salah. Poinnya adalah setiap penggunaan waktu selalu memiliki konsekuensi, karena waktu yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali. Banyak orang melihat keberhasilan seseorang tanpa melihat harga yang dibayarkan untuk mencapainya. Kita melihat atlet yang memenangkan kejuaraan, kita melihat pengusaha yang berhasil membangun bisnis, kita melihat seniman yang terkenal, namun yang sering luput dari perhatian adalah apa yang mereka korbankan selama prosesnya. Latihan yang panjang, waktu istirahat yang berkurang, kesempatan berkumpul dengan keluarga, kegagalan yang berulang, tekanan yang tidak terlihat. Dalam bukunya Outliers, Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa pencapaian luar biasa hampir selalu didahului oleh proses panjang yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Kita sering melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Karena itu, seringkali kita menginginkan hasil yang dimiliki orang lain tanpa menginginkan pengorbanan yang mereka jalani. Padahal, hasil dan pengorbanan adalah dua sisi dari koin yang sama. Konsep biaya peluang juga muncul dalam hubungan antar manusia. Ketika seseorang memilih untuk menjalin hubungan yang serius, ia tidak hanya mendapatkan pasangan, dia juga melepaskan berbagai kemungkinan lain yang sebelumnya terbuka. Ketika seseorang memilih untuk menikah, dia memperoleh banyak hal, kebersamaan, dukungan, dan keluarga. Namun, pada saat yang sama, dia juga menyerahkan sebagian kebebasannya.
Dia harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain dalam setiap keputusan. Dia harus berbagi waktu, perhatian, dan tanggung jawab. Begitu pula dengan persahabatan. Setiap hubungan yang dipertahankan membutuhkan investasi waktu dan energi. Karena perhatian manusia terbatas, tidak mungkin seseorang memberikan perhatian yang sama pada semua orang. Maka, secara tidak langsung, setiap hubungan yang kita pilih untuk dipelihara adalah keputusan untuk mengurangi perhatian pada hal lain. Hubungan yang bermakna selalu menuntut pengorbanan, dan justru karena adanya pengorbanan itulah hubungan memiliki nilai. Banyak yang menganggap bahwa dengan tidak memilih, seseorang dapat menghindari resiko. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bayangkan, seseorang yang terus menunda belajar karena merasa masih ada waktu, atau seseorang yang terus menunda menabung karena merasa pendapatannya belum cukup besar, atau seseorang yang terus menunda meminta maaf karena merasa masih ada kesempatan nanti. Semua penundaan tersebut tetap memiliki biaya. Waktu berjalan meskipun kita tidak mengambil keputusan, kesempatan terus berubah meskipun kita tidak bertindak, hubungan dapat memburuk meskipun kita memilih diam. Karena itu, tidak memilih sebenarnya adalah sebuah pilihan, dan seperti pilihan lainnya, dia juga memiliki konsekuensi. Kadang-kadang harga terbesar dalam hidup bukan berasal dari keputusan yang salah, melainkan dari keputusan yang tidak pernah dibuat. Salah satu alasan mengapa manusia sering menyesal adalah karena hanya bisa melihat hasil dari jalan yang dia pilih. Kita tidak pernah benar-benar mengetahui seperti apa kehidupan jika kita mengambil jalan yang lain. Seseorang yang memilih pekerjaan tertentu mungkin membayangkan bahwa hidupnya akan lebih baik jika menerima tawaran lain. Seseorang yang pindah kota mungkin membayangkan bahwa hidupnya akan lebih bahagia jika tetap tinggal. Seseorang yang mengakhiri hubungan mungkin membayangkan kemungkinan yang berbeda jika ia bertahan. Masalahnya, semua itu hanyalah kemungkinan. Kita tidak pernah bisa membandingkan dua kehidupan yang berbeda secara bersamaan. Psikolog Daniel Kahneman bersama Amos Tversky menunjukkan bahwa manusia tidak selalu mengevaluasi keputusan secara rasional. Seringkali kita menilai keputusan berdasarkan hasil akhirnya, bukan berdasarkan informasi yang tersedia ketika keputusan itu dibuat. Akibatnya, ketika hasilnya buruk, kita menyimpulkan bahwa pilihannya pasti salah. Padahal belum tentu demikian. Setiap jalan memiliki ketidakpastian, setiap keputusan memiliki resiko, dan setiap kehidupan memiliki pengorbanannya sendiri. Banyak yang menghabiskan hidupnya untuk mencari pilihan terbaik. Mereka ingin keputusan yang sempurna, pekerjaan yang sempurna, pasangan yang sempurna, waktu yang sempurna, kondisi yang sempurna. Namun, mungkin masalahnya bukan karena kita belum menemukan pilihan yang tepat. Mungkin masalahnya adalah karena kita belum menerima kenyataan bahwa tidak ada pilihan yang bebas biaya. Setiap jalan memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri. Tidak ada keputusan yang memberikan semua manfaat tanpa pengorbanan apapun. Memahami hal ini membuat kita lebih realistis dalam menjalani hidup. Bukan berarti berhenti berusaha memilih dengan baik, tetapi memahami bahwa sebagian kehilangan memang tidak bisa dihindari. Karena hidup bukan tentang mendapatkan semuanya. Hidup adalah tentang menentukan apa yang paling layak diperjuangkan. Di zaman yang serba digital sekalipun, manusia tetap hidup dalam keterbatasan. Bukan lagi kekurangan informasi, tetapi kekurangan waktu untuk menyerapnya. Bukan lagi kekurangan pilihan, tetapi keterbatasan untuk menjalani semuanya. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari ekonomi. Kehidupan tidak ditentukan oleh apa yang tersedia, tetapi oleh apa yang kita pilih untuk memberikan waktu, perhatian, tenaga, dan umur kita. Setiap langkah yang kita ambil akan menutup langkah yang lain, dan mungkin disitulah letak nilai dari sebuah keputusan. Karena jika tidak ada yang harus dikorbankan, maka pilihan tidak akan memiliki arti. Karena pada akhirnya, setiap pilihan memiliki harga, dan kedewasaan bukanlah kemampuan untuk menghindari semua pengorbanan, melainkan keberanian untuk memilih harga yang memang layak dibayar.